Namaku Ratna. Usiaku awal 30-an, dan seperti kebanyakan wanita, aku pernah mendamba pelukan hangat seorang suami, rumah tangga yang utuh, dan tawa anak-anak. Aku punya bisnis kecil yang merangkak naik, dari warung kopi pinggir jalan, hingga kini memiliki beberapa cabang di kota ini. Kekayaan ini bukan warisan, tapi tetes keringat dan air mata yang kupupuk sendiri. Semuanya kulakukan demi satu tujuan, bisa hidup tenang. Aku tidak pernah bercerita detail soal usahaku kepada Raka, suamiku. Bagiku, dia adalah pelengkap hidup, pelabuhan setelah badai usai. Dia dikenal sebagai pria yang baik, tutur katanya santun, meskipun sedikit manja dan tak pernah mau bekerja keras. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya, sesekali mengeluh soal hidup yang katanya tak berpihak padanya. Aku memaklumi, kupikir itu hanya fase. Kami tinggal di sebuah rumah yang lumayan, tidak mewah tapi nyaman. Aku selalu merasa cukup dengan apa yang kumiliki. Perubahan halus mulai terasa sekitar setahun lalu. Raka mulai sering mengeluh tentang rumah kami yang terlalu sederhana. Ia sering membanding-bandingkan dengan rumah teman-temannya yang lebih besar, lebih megah. Sayang, kapan kita bisa pindah ke rumah yang lebih layak? Yang ada tamannya, kolam renangnya? Tanyanya setiap kali melihat iklan rumah mewah di televisi. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku tahu, keinginannya itu melampaui kemampuannya. Bisnisnya yang dulu sempat menjanjikan kini meredup, dan dia tak pernah sungguh-sungguh bangkit. Aku tidak ingin menyakitinya, jadi aku memilih diam. Tapi diamku seolah memberi ruang bagi imajinasinya untuk liar. Ia mulai sering pulang malam, kadang dengan aroma parfum wanita yang samar, atau alasan-alasan klise yang mudah ditebak. Aku mulai curiga, tapi kukubur dalam-dalam. Siapa sangka, kecurigaan itu akan meledak jadi bom waktu yang menghancurkan segalanya. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Ada janji bertemu klien di luar kota, tapi dibatalkan mendadak. Suasana rumah sepi. Raka bilang dia ada urusan penting di luar. Hati kecilku gelisah. Kutemukan ponsel Raka tergeletak di meja ruang tamu. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar yang menyala. Sayang, terima kasih ya untuk malam ini. Rumahmu memang paling nyaman. Jantungku berdegup kencang. Rumahmu, kata itu menusuk. Raka tidak punya rumah sendiri. Ia selalu numpang di rumahku. Siapa sayang ini? Tanganku gemetar membuka galeri foto. Foto-foto mesra Raka dengan wanita lain di berbagai tempat, termasuk di sebuah rumah yang sangat familiar. Itu rumah yang kubeli bulan lalu, rumah impiannya yang belum sempat kutunjukkan padanya. Air mata mulai menggenang, pelukan hangat yang dulu kuanggap tulus, kini terasa dingin dan penuh kepalsuan. Kebahagiaan semu itu perlahan runtuh, menampakkan retakan yang dalam. Aku memutuskan untuk menghadapi Raka. Malam itu, ia pulang dengan wajah sumringah. Sayang, tadi aku ketemu teman lama. Dia nawarin bisnis baru yang bagus banget, tapi modalnya lumayan. Ceritanya sambil menyenggol lenganku. Aku hanya diam, menatapnya dengan pandangan kosong. Ia tak menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ratna, kenapa diam saja? Tanyanya heran. Aku menarik napas dalam. Raka, aku tahu semuanya. Wajahnya seketika pucat pasi. Tahu apa maksudmu? Tanyanya gugup. Aku tunjukkan ponselku. Memutar salah satu foto Raka bersama wanita lain di rumah baru kami. Siapa dia Raka? Dan rumah itu? Itu rumahku. Rumah yang kubeli diam-diam untuk kejutan buatmu. Tapi ternyata kau sudah punya kejutan lain ya? Suaranya tercekat. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ruangan terasa mencekam. Hanya dentuman jam dinding yang terdengar. Aku merasa seperti orang bodoh yang ditipu mentah-mentah. Kemarahan Raka meledak. Bukan rasa bersalah. Ia berteriak. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kamu sengaja ya? Mau pamer kekayaanmu? Mau bikin aku malu? Kamu pikir aku mau sama wanita miskin kayak kamu? Ia tertawa sinis. Semua ini tidak ada artinya kalau kamu nggak bisa bikin aku merasa jadi laki-laki. Kamu cuma beban. Beban yang nggak pernah ngerti aku. Teriakan itu bagai pisau yang menghunjam jantungku. Dadaku sesak. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Ia tidak tahu,
Rumah mewah yang ia banggakan itu adalah hasil jerih payahku. Ia tidak tahu, setiap rupiah yang ia habiskan adalah hasil kerja kerasku. Ia tidak tahu, aku melakukan semua ini untuknya. Beban, bisikku parau. Kamu bilang aku beban? Aku merasa dunianya runtuh seketika. Semua pengorbananku dianggap angin lalu. Kemewahan yang ia dambakan kini menjadi saksi bisu kehancuran rumah tanggaku. Malam itu, Raka pergi. Ia pergi tanpa kata, tanpa penjelasan. Aku ditinggal sendirian di rumah yang terasa asing. Air mata sudah mengering, berganti dengan rasa perih yang menusuk. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang kukenal dulu, yang penuh semangat, kini terlihat rapuh dan lelah. Pakaian mewahnya, rumah megahnya, semua terasa hampa. Aku teringat perjuanganku dari nol, mimpi-mimpi yang kupendam, dan cinta yang kuharapkan berbalas tulus. Semua pecah berkeping-keping seperti cermin yang terjatuh. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif. Menghabiskan energi dan cinta untuk seseorang yang ternyata hanya melihat hartaku, bukan diriku. Malam terasa panjang, dingin, dan sepi. Suara hujan di luar seolah mengiringi tangis hatiku yang tak lagi terdengar. Aku benar-benar sendirian, dikelilingi kemewahan yang kini terasa seperti penjara. Beberapa minggu berlalu dalam kabut kesedihan. Aku kembali ke rutinitas, tapi rasanya berbeda. Setiap sudut rumah mewah ini selalu mengingatkanku pada Raka dan pengkhianatannya. Aku mulai memurung diri, menolak bertemu orang, menolak menerima telepon. Bisnisku mulai terabaikan. Suatu pagi, saat sedang membereskan lemari lama, aku menemukan buku catatan kecil milik almarhumah ibuku. Di dalamnya tertulis kutipan, "Nak, wanita kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi yang bangkit setiap kali ia terjatuh." Kata-kata itu menyentakku. Aku melihat foto ibuku. Tatapannya penuh kasih dan kekuatan. Aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan satu pria menghancurkan hidupku. Aku memiliki segalanya. Kekuatan, kecerdasan, dan aset yang kubangun sendiri. Aku hanya perlu menemukan kembali diriku yang dulu. Perlahan, aku mulai bangkit. Aku kembali ke kantor, bertemu timku. Mereka menyambutku dengan senyum lega. Aku mulai fokus pada bisnis, mencari ide-ide baru, mengembangkan cabang yang sudah ada. Aku juga mulai melakukan hal-hal yang dulu kusukai, tapi kulupakan. Melukis di studio kecil yang kubangun di sudut rumah. Membaca buku, dan sesekali berkumpul dengan teman-teman lama yang tulus. Aku bahkan mulai aktif di kegiatan sosial, membantu anak-anak kurang mampu. Aku sadar, kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan atau validasi orang lain, tapi dari kontribusi dan ketulusan hati. Rumah mewah itu kini terasa berbeda, bukan lagi penjara, tapi saksi bisu perjuanganku untuk bangkit. Aku mulai mengisi rumah itu dengan tawa anak-anak panti asuhan yang sesekali kuundang, dengan kehangatan persahabatan, dan dengan kedamaian batinku sendiri. Suatu hari, aku sedang berada di salah satu kafe cabangku yang baru dibuka. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya menghampiriku. Wajahnya terlihat familiar namun asing. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibunda Raka. Matanya berkaca-kaca. "Mbak Ratna, saya minta maaf atas kelakuan anak saya. Dia sudah sadar kesalahannya, tapi dia malu menemui Mbak." Ia menceritakan bagaimana Raka terlilit hutang besar karena bisnisnya bangkrut total, dan kini ia hidup serba kekurangan. Ia juga bilang Raka sangat menyesal dan ingin meminta maaf. Jantungku berdegup pelan. Aku menatap wanita tua di depanku, melihat kesedihan di matanya. Ia tak berbeda jauh dariku, seorang ibu yang terluka oleh anaknya. Aku menarik napas dalam. "Biarkan saja, Bu. Saya sudah memaafkannya. Tapi saya tidak bisa kembali lagi." Aku melihat ke arah jendela, di mana sebuah mobil sedan hitam mewah terparkir. Aku tahu siapa pemiliknya. Aku hanya tersenyum tipis. Kemewahan itu tak pernah benar-benar membuat Raka bahagia. Sama seperti ia tak pernah membuatku bahagia saat bersamanya. Kini, aku hidup dengan damai. Rumah mewah itu masih berdiri megah, tapi aku sudah tidak melihatnya sebagai simbol kesedihan.
Aku melihatnya sebagai bukti kekuatanku. Aku jarang bertemu Raka. Hanya sesekali mendengar kabarnya dari ibunya. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf biasa. Hidup jauh dari kemewahan yang dulu ia dambakan. Aku tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak ada rasa ingin kembali. Aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menghargai, bukan menguasai. Kebahagiaan adalah tentang memberi, bukan menerima. Aku memiliki bisnis yang berkembang pesat, teman-teman yang tulus, dan hati yang lapang. Aku duduk di teras rumahku, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang matahari terbenam. Senyum berkembang di bibirku. Aku Ratna, dan aku tidak lagi menjadi beban bagi siapapun. Aku adalah pemilik hidupku sendiri, dan itu adalah kekayaan terbesar yang kumiliki.